Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Salam TV yang berbahagia. Kita melanjutkan kembali kajian kita di kesempatan yang baik ini. Kita pada episode yang lalu sudah kita bahas ya, bahwa memang seorang anak jangan terlalaikan, jangan tersibukkan dengan perkara harta, perkara anak istri ya. Memang cantik istrinya dan anak-anaknya yang mungil-mungil, yang lucu-lucu gitu kan. Akhirnya dia pun lupa akan kebaikan kedua orang tuanya, terutama perkara ini, dalam perkara ini ayah. Karena ayahlah yang membanting tulang, peras keringat, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, sebagaimana sering kita sampaikan, untuk mencari harta, untuk mencari nafkah. Ya, seorang muslim yang sejati disampaikan di ujung pertemuan kita waktu itu bahwa dia akan selamat dari perkara ini semua, karena dia tahu benar bagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Ibnu Majah dan yang lainnya, bahwa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, anta wa maluka li abika, engkau dan hartamu milik orang tuamu. Maka dalam Islam ini, ikhwati fillah, seorang ayah membunuh anaknya maka nggak ada kisos. Kenapa? Karena memang ayah membunuh miliknya sendiri gitu, membunuh anaknya. Anaknya kan hartanya. Makanya ketika ayah kita datang ke rumah kita, pakai sepatu kita, pakai mobil kita nggak boleh komen. Kenapa? Karena itu pada asalnya punya dia. Nah ya, jangan keliru. Jadi kalau saat ini kita nggak begitu, mungkin selama ini kita menganggap harta kita itu bukan harta orang tua kita, maka mulai hari ini berubahlah. Ya, jadi kalau orang tua kita ada, dirusaknya mobil kita, ya nggak apa-apa, orang mobil dia kok. Kita, gitu ya. Jadi mulai saat ini rubah itu. Karena ini kata Nabi, Nabi yang bilang, bukan saya. Saya hanya menyampaikan hadis Nabi. Anta wa maluka li abika, engkau dan hartamu milik orang tuamu. Jadi kalau ada ayah kita datang ke rumah, entah ngambil apa dia, ngambil uang kita umpamanya. Kita ada uang 50 juta, diambilnya 49 juta, tinggal sejuta. Yang apa-apa orang duit dia. Gitu ya. Jadi jangan. Tapi nggak ada juga orang tua yang kayak gitu kan gitu. Kalaupun ada umpamanya nggak apa-apa. Orang punya dia kok. Ini kadang-kadang anak nggak. Baru pakai baju anaknya saja pun marah. Baru pakai sepatunya marah-marah. Enggak. Bahkan kadang-kadang saingan sama ayahnya gitu kan. Saingan sama ayahnya gitu. Jadi ayahnya buka kode, dia pun buka kode. Kode maksudnya kedai ya. Kedai gitu ya. Jadi saingan gitu. Subhanallah. Enggak, jangan dianggap itu saingan. Jadi ayah kita itu membuka itu hartanya, dan harta yang kita punya pun itu harta ayah kita. Nah, begitu ya. Baik. Fayahtazuli, kita lanjutkan ikhwati fillah azanillahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Kalau kita sudah dengar hadis Nabi tadi, anta wa maluka li abika, engkau dan hartamu milik ayahmu, fayahtazzu li hadzal adab an-nabawi kiyanuhu, maka jiwanya pun akan senang. Jiwanya akan tenang, akan tentram dengan petunjuk Nabi ini. Ternyata aku dan hartaku milik ayahku. Untuk apa aku tersibukkan dengan hartaku? Orang ini harta ayah kok. Gitu ya. Fayahtazzu li hadzal adabi an-nabawi, maka kiyanuhu, maka dia jiwanya, dirinya akan tenang, ya, akan senang terhadap petunjuk Nabi ini. Wa tatafattahu li fuyudil hidayati nafsuhu, dan jiwanya pun akan terbuka untuk menerima aliran hidayah ini. Ini hidayah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza hiya tafidu bil birri war riayati wal hubbi wal ata, maka dia jiwanya itu akan selalu tunduk dengan berbuat baik kepada orang tua, bakti kepada orang tua, biriayah dan menjaga kedua orang tuanya, wal hubbi dan cinta kepada orang tuanya, wal ata dan memberikan bantuan dan pertolongan kepada kedua orang tuanya. Wa idza huwa fi manjatin minal uquqi wa ismah. Dan dia seorang muslim ini selalu dia sukses, selalu dia selamat dari uquq, dari apa? Dari durhaka kepada orang tua. Wa ismatan, dan dia terpelihara, dan dia selalu fi manjatin minal uquqi wa ismatin, dan dia terpelihara, terjaga dari jatuh kepada perbuatan durhaka kepada orang tua.
Wa idza huwa haqqan kama arada lahu Rasul al-Karim an yakuna huwa wa maluhu li abih. Dan dia benar-benar memastikan dirinya sebagaimana yang dikehendaki oleh Rasul Islam yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an yakuna huwa wa maluhu li abih, bahwa dia dan hartanya milik orang tuanya, milik ayahnya. Makanya pada hari ini kalau ayah kita datang, ya apapun dilakukannya di rumah itu nggak apa-apa, nggak boleh kita larang. Walaupun dia merusak umpamanya, karena dia harta dia. Mau pakai mobil tanpa izin kita, kalau kita punya mobil ya. Kalau yang nggak punya ya nggak apa yang bisa dipakai kan gitu. Kalau pakai sepeda motor, pakai mobil dia, tidur di kamar kita mana saja, boleh, nggak boleh kita larang. Orang itu milik ayah kok. Gitu ya. Itu harus kita camkan dalam diri kita. Jadi tidak hanya sebatas konsep-konsep, teori-teori. Kita sudah di tataran aksi. Kita sudah di aksi banyak, di action. Gitu ya. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Kita sudah mengkelirkan dan sudah menyelesaikan satu pembahasan ya. Yaitu nomor 5. Yaitu yabru ummahu thumma abahu. Dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, dia berbakti kepada ibunya kemudian ayahnya. Ini pembahasan itu sebenarnya dari yang semua kita bahas sebelumnya dan terakhir pada pertemuan kita ini sudah kita bahas ini. Kita akan masuk kepada judul berikutnya. Jadi yang bisa kita tarik kesimpulan dari pembahasan kita yang panjang lebar, ya, bahwa yang pertama kita wajib berbakti kepada kedua orang tua, itu satu. Yang kedua, bakti kita kepada ibu, ya, bakti kita kepada ibu itu lebih dahulukan dan lebih ditekankan daripada bakti kepada ayah. Bukan berarti kedua-duanya kita tidak berbakti, tidak. Ya bukan berarti juga ayah kita tidak baktikan, tidak. Tetap kita berbakti kepada keduanya. Tapi kepada ibu lebih, bakti kita lebih lagi daripada kepada ayah. Itu nomor 2. Kesimpulan nomor 3 bahwa seorang anak tidak boleh, ya, tidak boleh dia ini tersibukkan oleh anak dan istri, ya, dan hartanya. Kenapa? Karena pada hakikatnya orang tua telah banyak memberikan jasa kepadanya, terutama ayahnya. Dan ini yang disampaikan oleh Nabi, anta wa maluka liabika, dan engkau dan hartamu itu milik ayahmu. Ya, ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Itu barangkali kesimpulan singkat dari pembahasan kita yang panjang lebar dari yang lalu-lalu. Sekarang kita akan lihat pada pembahasan nomor 6. Ya burru ahla wuddihima. Ya burru ya, baro ya burru. Apa namanya ini? Dia berbakti kepada teman-teman atau orang-orang yang dicintai oleh kedua orang tuanya. Lihat ya. Jadi ini pembahasan sudah agak dalam. Ya. Jadi dia ya baru ahla wuddihima. Dia apa namanya ini? Berbakti atau berbuat baik kepada orang-orang yang dicintai, orang-orang yang ditemani oleh kedua orang tuanya. Artinya teman-teman orang tuanya, sahabat-sahabat orang tuanya, dia pun berbuat bakti kepada keduanya, kepada teman-teman keduanya. Jadi baktinya itu tidak hanya kepada ibunya, tidak hanya kepada ayahnya, tidak hanya kepada ayah ibunya, tapi kepada teman-teman ayah dan ibunya juga dia berbakti, juga dia berbuat baik. Masya Allah, ini luar biasa petunjuk Islam ini. Kita lihat Bapak bagaimana penjelasannya. Ikhwati fillah, a'azzani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Walam taqtasir tawjihatu hadad din al-hanif ala birril walid. Dan taujihat itu artinya arahan, bimbingan. Dan bimbingan Islam yang hanif, yang lurus ini tidak mencukupkan untuk berbuat bakti kepada ayah. Ya, bal ta'adatha ila man yuhibbu wa yasfi al-wudda. Bahkan ta'adatha, bahkan apa namanya ini, sampai kepada orang-orang yang dia cintai, kepada orang-orang yang ayah cintai, ya. Wa yasfil wud, dan sahabat-sahabat ayah. Jadi kenapa ayah disebut di sini? Kan biasanya ayah yang banyak temannya, ayah yang banyak pergaulannya. Kan ibu biasanya perempuan kan di rumah, paling keluarganya kan gitu maksudnya. Jadi kenapa ayah didominasi di sini? Karena biasanya ya, ayah yang sering keluar rumah, ayah yang bekerja di rumah, ayah yang banyak pergaulan di rumah, di luar, kan banyak teman-temannya. Bukan berarti ibu tak ada temannya, ada. Tapi kan itu terbatas, ruang lingkupnya kan terbatas ya, tetangganya barangkali, mungkin juga lingkungannya aja kan. Tapi kalau ayah bisa antar negara, bisa antar benua lagi dan sebagainya begitu ya. Sehingga ayah disebut di sini. Bahkan ya apa namanya ini, berbuat baik kepada teman-teman ayah dan orang-orang yang dicintai oleh ayahnya.
Fa'an Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, pernah berkata. Apa kata Nabi? Abarul birri an yasila rajulu wudda abihi. Sebaik-baik bakti kepada orang tua adalah seorang laki-laki menyambung hubungan baik dengan teman-teman ayahnya. Allahu Akbar. Ini ceritanya ayahnya ini imam masih hidup atau sudah meninggal. Biasanya sih sudah meninggal gitu kan. Sehingga teman-teman ayahnya ini kan masih ada. Maka dia berbuat baik kepada teman-teman ayahnya ini. Abarul birri an yasila rajulu wudda abihi. Sebaik-baik bakti adalah seorang anak menyambung, seorang laki-laki menyambung kebaikan kepada teman-teman ayahnya. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, inna min abaril birri silatar rajuli wudda abihi ba'da an yuwalli. Sesungguhnya sebaik-baik berbuat bakti adalah seorang laki-laki menyambung hubungan baik teman-teman ayahnya ba'da an yuwalli, setelah ayahnya ini dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla, setelah meninggal dunia. Ya. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Kita lihat hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah rahmatan wasi'atan. Wa sadafa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu sadiqan liwalidihi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Suatu saat Abdullah bin Umar bertemu dengan sahabat, dengan teman ayahnya. Teman ayahnya siapa ayahnya? Umar bin Khattab. Jadi Umar sudah meninggal waktu itu, tapi qadarullah ya, Ibnu Umar ketemu dengan sahabat ayahnya ini. Fabalagha fi birrihi wa ikramihi. Maka Abdullah bin Umar pun benar-benar berbuat baik. Ya, fabalagha artinya berlebihan. Ya, benar-benar bersangatan beliau Abdullah bin Umar dalam berbuat baik kepada teman ayahnya wa ikramihi, dan memuliakan teman ayahnya. Faqala lahu ba'du man ma'ahu. Maka sebagian teman-temannya pun berkata kepadanya, "Ama kana yakfihi an tatasaddaqa alaihi bidirhamaini?" Bukankah cukup saja engkau berikan, engkau bersedekah kepadanya 2 dirham sudah cukup? Kata teman-teman Abdullah bin Umar, wahai Abdullah bin Umar, kenapa engkau begitu sangat baik, begitu engkau sangat perhatian kepada teman ayahmu ini? Cukup saja engkau berkasih dia 2 dirham, dia juga udah senang kok. Gitu kira-kira ya. Faqala Ibnu Umar, maka Ibnu Umar pun berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Beliau langsung membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Ihfaz wudda abika. Jagalah pertemanan ayahmu. La taqta'hu, jangan kau putuskan. Fayudfi Allahu nurak, maka Allah akan bisa memadamkan cahaya engkau. Jadi kata Ibnu Umar, selama kita mampu untuk menjaga hubungan baik ayah kita dengan teman-temannya, jangan kita putuskan, maka sebab itulah Allah Azza wa Jalla tidak akan memadamkan cahayanya, cahaya yang telah ada pada diri kita. Karena apa? Kata ini tadi, la taqta'hu fayudfi Allahu nurak. Jangan kau putuskan hubungan itu, maka Allah Azza wa Jalla akan memadamkan cahayamu. Hadis riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah rahmatan wasi'ah. Jadi ini jelas sekali ikhwati fillah. Artinya bakti kita, berbuat baik kita kepada orang tua ternyata tidak hanya sebatas mereka saja. Tidak. Sampai teman-teman, sahabat karibnya pun kita juga harus berbuat bakti kepada mereka. Allahu Akbar. Ikhwati fillah azani Allahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Wa sa'ala rajulun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqal. Dan seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un? Apakah ada tersisa dari berbuat bakti kepada kedua ayahku, kedua orang tuaku, sesuatu ba'da mautihima abarruhuma, setelah keduanya meninggal yang aku dapat berbakti kepada keduanya? Ya, kita ulangi. Jadi ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya. Apa katanya? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un ba'da mautihima abarruhuma? Apakah masih ada tersisa dari bakti ya abawayya kepada kedua orang tuaku sesuatu ba'da mautihima, setelah meninggal keduanya, abarruhuma, yang aku bisa berbakti kepada keduanya melalui mereka? Gitu ya. Setelah mereka meninggal, apakah masih ada tersisa nih cara
masih ada tersisa hal-hal yang aku dapat lakukan setelah wafat keduanya agar aku dapat berbakti kepada keduanya padahal keduanya sudah meninggal. Qala na'am. Iya, kata Nabi, iya. Masih ada tersisa walaupun orang tua kita dua-duanya sudah meninggal. Khisalun arba'un. Ada 4 hal yang masih bisa kita lakukan, ya, bisa kita lakukan sebagai bentuk bakti kita kepada kedua orang tua walaupun orang tua kita setelah meninggal dunia, telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa dia? Pertama, ad-du'a'u lahuma. Berdoa kepada keduanya. Ya, kita berdoa kepada kedua orang tua kita. Ini adalah khisalun awal. Ini adalah macam yang pertama atau langkah pertama yang bisa kita lakukan setelah orang tua kita diwafatkan oleh Allah adalah kita bisa berdoa kepada Allah untuk keduanya. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, kita tahan sejenak ya, kita break lagi dulu. Nanti insyaallah taala kita akan lanjutkan setelah break ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV, sahabat keluarga muslim.